Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah tayang perdana di channel Suarpena Sahabat. Sebelum saya bercerita mengenai kisah yang sangat inspiratif ya, di sini saya akan mencoba mengenalkan apa makna dari channel kita ini. Suar itu artinya tanda-tanda, kemudian pena itu yang sudah tertulis atau yang sudah terjadi, kemudian sahabat itu adalah kita semua ini adalah sahabat. Jadi siapapun ya teman-teman yang memiliki kisah unik ya di dalamnya ada hikmah yang bisa kita petik, boleh di-share ya yang nantinya akan kita ceritakan. Cerita yang pertama ini adalah kisah daripada Gus Ja'far ya. Jadi kalau teman-teman ini tahu Gus Mus ya, beliau adalah seorang sastrawan, kemudian juga seorang alim ulama ya, kiai besar juga. Hebatnya beliau ini ya, walaupun beliau ini seorang tokoh masyarakat atau ulama, tapi beliau ini adalah seorang sastrawan. Dan banyak cerpen-cerpennya yang luar biasa. Salah satunya ini adalah kisah Gus Ja'far ini, cerpen Gus Ja'far. Jadi dalam cerpen Gus Ja'far ini dikisahkan bahwa tokoh Gus Ja'far adalah kiai yang itu bisa membaca tanda-tanda, teman-teman. Jadi kalau istilah orang awamnya mungkin indigo ya, atau kalau dalam bahasa tasawuf itu ada yang namanya kasyaf, atau orang itu bisa ngerti sak durungi winoro, dia tuh bisa tahu sebelum sesuatu hal itu terjadi, itu namanya kasyaf. Gus Ja'far ini merupakan kiai yang di tengah masyarakat itu suka membaca tanda-tanda seseorang karena dia bisa melihat tanda itu ya seketika, kemudian dia spontan juga langsung ngomong dengan orang yang dilihat tanda-tandanya. Gus Ja'far ini merupakan putra dari seorang kiai yang bernama Kiai Soleh. Kiai Soleh ini termasuk pengasuh di pondok pesantren Sabilul Mutakin. Bahkan Kiai Soleh itu pernah mengucapkan ya kepada para warga, kemudian para santri-santri, dia pernah berkelakar bahwasanya Gus Ja'far itu lebih tua darinya. Diawali ya dari ada orang ya sedang berkerumun di situ tuh ngomongin tentang kesaktian atau tanda-tanda yang pernah dilihat oleh Gus Ja'far. Salah satu kesaktian dari atau indigo atau kasyaf dari Gus Ja'far ini adalah bisa melihat tanda-tanda seseorang itu dari keningnya. Jadi di situ ada warga berkerumun, salah satunya itu pakai Pemda, ya di dalam serpanya itu namanya Bambang. Bambang itu bercerita bahwasanya Gus Ja'far itu bisa melihat tanda di keningnya Sumini. Sumini itu merupakan anak penjual rujak yang ada di terminal. Gus Ja'far seketika itu bilang, Sum, kok keningmu bersinar? Apakah kamu sudah ada yang melamar? Padahal Sumini itu dijuluki perawan tua. Nah ini kan dahsyat ini. Ya. Nah setelah kejadian itu,
Sumini tiba-tiba itu dilamar sama seseorang. Nah ini kalau ada kasus yang seperti ini sekarang pasti rame dan pasti banyak didatangi orang. Kemudian setelah tadi Mas Bambang menceritakan Sumini, Kang Slamet juga nggak mau kalah. Dia menceritakan tentang anu, Pak Kandar ya. Pak Kandar itu tukang kebun. Dia bilang sama Pak Kandar, Pak, dung sampean kok meleot. Meleot itu apa ya? Ya kalau bahasanya itu bengkok. Meleot itu bahasa Jawa. Bahasa Indonesia itu bengkok. Kang, hidung sampean itu kok bengkok? Apa sama sudah bosan hidup? Yang menakjubkan laki-laki ini, yang namanya orang kasyaf. Yang menakjubkan lagi setelah Gus Ja'far bilang sama Kang Kandar seperti itu, besoknya Kang Kandar langsung meninggal. Ini apa enggak luar biasa keajaibannya ini, bisa melihat tanda-tanda seperti itu. Setelah lanjut tadi Lek Selamat ya, ini lanjut ada yang namanya Lek Salamun. Beliau itu adalah seorang pemborong yang waktu itu sedang nggak punya uang, ibaratnya itu sedang kanker lah, kantong kering, nggak punya uang. Tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, Gus Ja'far itu bilang sama Lek Salamun ini, Lek, tumben sakumu tuh kok mondol-mondol tuh kayak sakunya tuh penuh itu. Padahal waktu itu Lek Salamun itu sedang tidak punya uang sama sekali. Eh, nggak tahunya besoknya dia langsung dapat proyek dari Pemprov. Nah, jadi memang Gus Ja'far itu di lingkungannya sudah sangat tenar. Dia bisa melihat tanda-tanda, bisa membaca orang-orang yang dilewatinya. Sehingga ini kayak menimbulkan sebuah paranoid ya. Paranoid terhadap warga sekitar. Ketika ketemu Gus Ja'far tuh mereka takut. Takut karena apa? Takut kalau nanti dibaca tanda-tandanya. Selain itu, takutnya kalau memang ada kejadian-kejadian yang seharusnya tidak perlu diketahui lebih dulu, malah tahu lebih dulu. Iya gitu kalau baik. Kalau negatif, kayak tadi Kang Kandar dibaca, hidungnya bengkok, kemudian besoknya meninggal, itu kan sesuatu hal yang tidak pengen orang tahu. Nah, ketika mereka sedang asik berbicara seperti itu memang ada yang aneh, teman-teman. Jadi Gus Ja'far itu sempat hilang, ya, sempat tidak kelihatan, itu cukup lama. Dan pasca dia tidak kelihatan itu ada yang aneh. Kok Gus Ja'far itu jadi lebih pendiam dan tidak suka membaca tanda-tanda orang, bahkan lebih terkesan pasif sekarang. Kalau nggak ditanya ya dia nggak jawab itu. Ada apa? Hal ini ya menimbulkan pertanyaan bagi santri-santri kalong yang ada di situ. Namun ya dari Gus Ja'far yang pergi cukup lama itu menjadikan ada hikmahnya, menjadikan warga itu tidak menjadi paranoid ketika ketemu Gus Ja'far, jadi tidak takut lagi, jadi lebih happy lah, karena kan nggak khawatir ya kalau dibaca tanda-tandanya. Nah, kemudian di sini ada salah satu ustadz ya, beliau ini disebutkan di dalam kisahnya namanya Ustadz Kamil. Ya, Ustadz Kamil ini dia memiliki ide bagaimana nanti pasca setelah sholat Isya malam Jumat, Gus Ja'far ini kan nggak ngajar ngaji. Ya, dia punya usul itu bagaimana kalau kita langsung bertanya langsung aja sama Gus Ja'far. Kenapa yang selama ini biasanya beliau itu suka membaca tanda-tanda jadi lebih pendiam. Akhirnya terjadilah singkat cerita ya ini sudah malam Jumat. Ustadz Kamil yang memimpin di situ ya bersama masyarakat yang lain ya itu sudah nyari topik lah, sudah mencari tema
yang ngobrol, ya ada intronya dulu. Kemudian setelah lama, Ustadz Kamil ini kemudian memberanikan diri untuk bertanya kepada Gus Ja'far. Ustadz Kamil memulai pembicaraan ini. Dia berbicara seperti ini kurang lebih. Gus, di samping kami ini bersilaturahmi, kami juga ingin menanyakan sesuatu kepada panjenengan, Gus. Sepertinya sifat panjenengan ini kok berubah ya. Nah, kemudian Gus Ja'far bilang, sifat yang mana? Perasaan saya ini tidak berubah. Kalian ini sukanya ada-ada saja. Kemudian ini ditimpalilah sama Mas Slamet. Dulu sampean itu kan biasa, Gus, membaca tanda-tanda orang. Kalau ada orang lewat langsung dengan bicara. Oh ini Mas, sampean begini. Mas, Lek sampean begini. Ini kenapa jangan jadi aneh? Tidak suka membaca tanda-tanda orang. Jadi orang kan jadi bertanya-tanya, Gus. Gus Ja'far itu sempat terdiam agak lama. Sambil dia itu mikirin. Kemudian dia menyeruput kopinya. Gus Ja'far bilang, oh yang itu. Sambil menghirup nafas panjang, Gus Ja'far bilang, ceritanya panjang. Gus Ja'far kemudian bertanya kepada yang hadir pada malam itu, apa kalian ingat? Saya sempat hilang lama. Kemudian ya orang-orang yang ada di depannya itu mengangguk. Ya Gus. Nah pada waktu itu saya itu bermimpi bertemu dengan almarhum Abah. Beliau bilang, nah sepertinya kamu harus berguru lagi pada seorang kiai. Kiai itu bernama Kiai Tawakal. Untuk letak Kiai Tawakal itu berada di lereng gunung yang kurang lebih jaraknya dari sini itu 200 km. Kurang lebih usianya sekitar 100 tahun. Hanya kiai-kiai sepuh yang tahu tentang Kiai Tawakal ini. Dan santri-santri yang mondok kepadanya itu sudah banyak yang menjadi kiai-kiai besar di daerahnya masing-masing. Dari mimpi inilah Gus Ja'far itu kemudian tidak tenang. Dia risau. Kenapa mendiang Abah atau mendiang Kiai Saleh itu datang menemui Gus Ja'far di mimpinya. Pada waktu itu Gus Ja'far kemudian memiliki pemikiran, saya harus segera berangkat ini. Memang disengaja Gus Ja'far itu tidak bilang siapa-siapa. Dia berangkat diam-diam untuk mencari Kiai Tawakal. Gus Ja'far niati itu untuk tolabul ilmi dan bil barokah. Akhirnya muter-muterlah seharian itu Gus Ja'far mencari alamat dari Kiai Tawakal itu. Nah, setelah seharian di situ ketemulah dengan seseorang yang cukup sepuh di situ. Bertanya, Gus Ja'far itu apa? Di sini ada yang namanya Kiai Tawakal. Dijawab sama orang yang agak sepuh tadi, kalau di sini itu tidak ada Kiai Tawakal, adanya Mbah Jogo. Nah, Mas nanti lurus saja dari sini ada di atas ada gubuk kecil. Nah, disitulah rumah Mbah Jogo. Setelah dikasih tahu, akhirnya Gus Ja'far ini melanjutkan perjalanannya. Dan ternyata betul, ya di gubuk bambu yang terletak di tengah-tengah tadi yang dimaksudkan, ya di tengah-tengah hutan, itu menemukan Kiai Tawakal alias Mbah Jogo, teman-teman. Nah, ketika Gus Ja'far masuk, di situ ada santri-santrinya Kiai Tawakal itu. Gus Ja'far ikut nimbrung.
disambut dengan ramah. Namun ada yang unik. Kalau bapaknya tadi bilang ya, usianya tuh kan di 100 tahunan. Tapi ternyata wajahnya masih muda. Nah, ini yang agak unik ini. Ketika Gus Ja'far masuk pertama kali itu, melihat di keningnya Mbah Jogo itu adalah ahlun nar atau ahli neraka. Ja'far terus kemudian kaget, setengah mati itu. Apa maksud dari mending ayahnya untuk belajar kepada Kiai Tawakal alias Mbah Jogo ini? Nah di situ Gus Ja'far coba ya ngucek-ngucek matanya, tidak percaya selama berada di majelis itu. Bahkan yang membuat Gus Ja'far lebih shock lagi, ketika si Kiai Tawakal ini berwudu, tandanya semakin jelas. Ini kan sesuatu hal yang unik dan tidak dapat dipercaya. Ini kiai loh, kok ada tandanya ahli neraka. Niat daripada Gus Ja'far ini berubah, yang tadinya mau niat untuk talabul ilmi, jadi ada niat juga nih, ya niat kedua yaitu untuk menyelidiki kenapa kok Kiai Tawakal memiliki tanda ahli neraka. Nah, ketika Gus Ja'far di sana beberapa hari itu tidak ada keanehan. Nah, tidak ada keanehan pada Kiai Tawakal yang ngaji seperti biasanya, aktivitas seperti biasanya, seperti halnya seorang kiai. Dan ketika Kiai Tawakal ini keluar, paling ya biasa lah kalau kiai kan diundang hajatan ya, diundang acara selamatan, ada orang punya hajat, itu kan pasti ngundang kiai di sekitar untuk ngalap barokah lah, kita minta doanya. Dan ada di satu malam itu yang agak unik, kata santri-santri di situ itu aktivitas itu sudah biasa dilakukan oleh Kiai Tawakal semenjak mudanya. Nah, santri-santri di situ menyebutnya itu Lelana Broto atau Lelana Brata. Gus Ja'far setelah berminggu-minggu ada di sana sebagai santrinya Mbah Jogo ini, dia akhirnya memberanikan diri untuk mengikuti Kiai Tawakal ini mau kemana. Dan perjalanan itu dilakukan harinya sudah mulai gelap. Harinya sudah mulai tengah malam lah. Kan tidak mungkin tengah malam ada acara atau undangan hajatan atau selamatan. Akhirnya Kiai Tawakal pergi diikuti oleh Ja'far ini karena saya penasarannya. Ketika ngikutin sesekali itu Kiai Tawakal kadang menengok ke belakang. Nah ketika menengok itu Ja'far juga sigap bersembunyi, jangan sampai ketahuan. Karena niatnya ini adalah misinya misi penyelidikan. Nah kalau sampai ketahuan ya gagal, tidak jadi misi penyelidikan. Nah ketika di situ kemudian melewati kuburan, ya, kemudian melewati kebun sengon, kemudian ada belokan. Ja'far pun mengikuti. Ketika belok itu, Ja'far sudah tidak menemui sosok Kiai Tawakal. Namun setelah belokan itu ya teman-teman, jadi setelah tadi ada kuburan, kemudian pohon sengon itu kan ada belokan. Nah di situ sudah nggak ketemu, tapi di situ tuh ada warung remang-remang. Yang adanya cuma petromak, di situ ada wanita muda, kemudian satunya agak lebih tua. Itu dandanannya menor. Kemudian ketika Gus Ja'far melihat itu nggak mungkin lah, masa Kiai Tawakal ke sini. Apalagi ini pelayannya genit-genit sekali. Gus Ja'far masih menepis itu, ternyata setelah dia menengok ke situ, Kiai Tawakal manggil, Mas Ja'far sini. Gus Ja'far ini masuk ya. Kemudian Kiai Tawakal bilang, kasih tempat ini untuk kawan saya ini, gitu.
Akhirnya dikasih tempat lah, kemudian Kia Tawakal itu duduk, ya, kemudian Gus Jafar juga ikut duduk. Nah, ketika duduk itu, Kia Tawakal bilang lagi, ini kawan saya datang dari jauh, dia mau mencari pengalaman ke sini. Kemudian Kia Tawakal juga memesankan kopi kepada pedagang itu. Yuk pesan kopi satu buat kawan saya ini. Kemudian Kia Tawakal itu membiarkan Gus Jafar itu bengong di situ. Kia Tawakal ya di situ ngobrol asik, kemudian bercanda dengan yang punya warung, sehingga itu muncul pikiran-pikiran liar ya. Gus Jafar sampai berpikir, masa wali kok sendaguro dengan orang warung, cerita-cerita dengan orang-orang tidak jelas seperti ini di malam hari. Apa ini yang dimaksud Lelana Brata? Kok tidak sesuai dengan titelnya seorang kiai? Terus itu pikiran Gus Jafar kemana-mana. Akhirnya karena sudah selarut malam, ya Kiai Tawakal bilang, nak, ini sudah larut malam, sudah waktunya kita pulang ke pesantren. Karena nanti takutnya waktunya nggak kejar. Ini betul itu. Mereka berdua pulang, ya. Tadi kan setelah melewati kuburan, kemudian pohon sengon, Kiai Tawakal bilang, jangan lewat jalan biasanya, nanti nggak akan sempat. Kita harus lewat jalan pintas. Ya. Mereka sudah berjalan cukup jauh, ya. Kemudian di situ ada sungai yang agak dalam. Nah, di situ ada yang unik, teman-teman. Kiai Tawakal bisa berjalan di atas air. Nah, di situ untungnya Gus Jafar bisa berenang. Artinya berenanglah Gus Jafar ya melewati sungai yang cukup dalam itu. Kemudian setelah melewati sungai itu, Kiai Tawakal bilang, bagaimana? Apakah kamu sudah menemui apa yang kamu cari? Apakah kamu berhak menilai apa yang kamu lihat? Mengapa kau nampaknya masih terkejut? Apa dengan kemahiranmu bisa membaca tanda-tanda seseorang yang terlihat di keningnya itu menjadikanmu hebat? Terus apakah menjadikan kamu uh, berhak menentukan nasib seseorang? Anak muda, kau tidak perlu mencemaskanku karena kau melihat tanda di keningku ini adalah ahli neraka. Dan kau pun tidak perlu mencoba mencari bukti bahwasanya aku ini pantas untuk menjadi ahli neraka. Karena bisa jadi apa yang kamu lihat itu bukan dari pandangan kalbumu yang bening. Dan sebagaimana kau tahu, Allah itu menciptakan surga dan neraka. Aku ini kan milik Allah. Jadi terserah Allah ketika Allah mau memasukkan aku kemana. Apabila kamu kiai, apakah kamu yakin kamu bisa masuk surga dengan amalan-amalanmu yang telah kamu miliki? Apa kau juga berani menilai seseorang yang ada di warung-warung tadi yang sempat kau pandang sebelah mata, mereka adalah ahli neraka? Bukankah kita itu berbuat baik ya karena ingin dekat dengannya? Bukankah kita melakukan segala sesuatu ini supaya kita mencari ridhonya? Tapi kita itu tidak berhak menuntut balasan darinya. Bukankah begitu anak muda? Nah, ya Tawakal berkata semasa seperti itu ya. Di situ Gus Ja'far masih mencoba berpakaian ya karena saking dinginnya. Tadi sempat berenang, dia semakin bingung dihujami dengan kata-kata semacam itu oleh ya Tawakal.
Di situ posisinya Gus Ja'far itu hanya bisa menunduk sambil Kiai Tawakal menepuk-nepuk bahunya. Kau harus berhati-hati dengan kelebihanmu itu. Karena yang namanya kelebihan itu seperti halnya pisau bermata dua, tergantung bagaimana kau akan menggunakannya. Seperti halnya yang kau lihat tadi, orang-orang yang ada di warung. Orang-orang yang ada di warung itu orang-orang susah. Tidak mungkin orang-orang susah itu punya sifat ujub, takabur, membesarkan dirinya. Berbeda dengan mereka yang memiliki kelebihan atau kemampuan yang lebih. Uh, Mereka cenderung mudah untuk takabur, ujub, dan sombong. Ayo sekarang kita waktunya pulang. Karena sebentar lagi subuh. Nanti kamu setelah subuh boleh pulang karena kamu sudah menemukan apa yang memang harus kamu temukan. Nah, kemudian pasca setelah Kiai Tawakal itu bilang seperti itu, kemudian Kiai Tawakal sudah nggak nampak lagi. Nah itu ternyata ya teman-teman. Di atas langit itu masih ada langit lagi. Ketika Gus Ja'far bangkit, ya, memakai bajunya tadi, dia selingkuhkan karena sudah tidak melihat Kiai Tawakal. Kemudian azan subuh berkumandang, Gus Ja'far mendatangi surau itu, tapi itu bukan surau bambu, ya, bukan uh, musolanya Kiai Tawakal atau masjidnya atau tempat ibadahnya Kiai Tawakal, bukan. Itu surau atau musola yang ada di dekat situ. Pasca di situ itu ada yang aneh. Gus Ja'far tidak melihat Kiai Tawakal sama sekali. Pasca setelah sholat subuh pun, kemudian ada orang yang agak sepuh itu memberikan barang-barangnya Gus Ja'far. Ini apa jenengan Pak Ja'far? Ini ada titipan dari Mbak Joko. Begitulah cerita Gus Ja'far kepada Ustadz Kamil dan orang-orang yang ada di situ. Namun cerita itu tetap masih menjadikan penasaran untuk mereka. Dalam cerpen Gus Ja'far ini kan dikisahkan Gus Ja'far adalah kiai yang bisa membaca tanda-tanda. Nah, tanda-tanda di sini yang dimaksud itu dia bukan seorang cenayang, ya, bukan pula dukun, ya, bukan pula orang-orang dengan kelebihan yang sifatnya mencari atau belajar kepada hal-hal yang tidak seharusnya. Itu murni pemberian dari Tuhan yang tadi namanya kasyaf, itu tadi ilmu kasyaf. Jadi kalau saya simpulkan ya dari kisah ini adalah perlunya kita itu meng-cross check, ya, perlunya kita itu berjalan atau belajar sesuai dengan syariat Islam tanpa kita harus mencari. Bahkan ketika kita pun punya kelebihan, itu jangan semena-mena kita memberikan atau ibaratnya itu memberitahu pada orang-orang, karena bisa jadi itu akan menjadikan orang-orang di sekitaran itu takut. Mungkin bagi yang punya kelebihan itu biasa. Dan sekaligus ini menjadi kritik juga dari Gusmus kepada fenomena yang ada saat ini. Ya, seperti halnya cerita Dimas Kanjeng, ya. Kemudian ada cerita dukun di Temanggung, ya. Kemudian pasien-pasiennya atau orang-orang yang berobat ke sana dibunuh semua. Ya, untuk itu sebenarnya kita cukup menjalankan tatanan syariat untuk hidup ini, tidak usah pengen langsung ujuk-ujuk kaya. Kalau yang
langsung kaya itu malah perlu dipertanyakan. Ya mungkin ini ya sepenggal kisah cerpen dari Gusmus. Semoga bermanfaat ya untuk kita semua. Bagi teman-teman yang memiliki cerpen ya atau mungkin kisah yang unik inspiratif bisa nanti dikirimkan ke email suarpenasahabat@gmail.com. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share kisah ini jika menarik untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.